Teriakan minta tolong terdengar dari rumah semi permanen, Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.14 WITA. Suasana di Dusun Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, mulai sepi dari aktivitas warga. Warga kampung Kirasa yang awalnya tenang dan bersiap istirahat tiba-tiba geger. Abdullah meminta tolong. Tubuhnya penuh luka. Warga panik, sebagian berusaha melakukan pertolongan dan ada juga yang mendatangkan ambulans desa. Saat tiba di rumah sakit H. Sultan DG Raja Bulukumba, Abdullah meninggal dunia. Innalillah, Pak Abdullah meninggal dunia diduga dianiaya anak tirinya, kata Arman, warga desa Palambarae. Anak tiri terduga pelaku bernama Wijaya, 15, telah diringkus polisi. Pelaku kini ditahan di Mapolres Bulukumba. Pelaku sempat hilang usai menganiaya ayahnya. Namun ia berhasil ditangkap polisi kemudian dibawa ke Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Polisi langsung melakukan interogasi kepada pelaku. Tangan pelaku diikat dan duduk di lantai mengenakan baju kaos warna hijau daun dan celana hitam. Wijaya menceritakan motif menghilangkan nyawa ayah tirinya. Awalnya Wijaya meminta ibu kandungnya membelikan 1 unit sepeda motor. Namun ibunya tak sanggup memenuhi permintaan anaknya. Sang ibu menyampaikan ke pelaku dapat membelikan motor, tapi syaratnya harus bekerja. Agar hasil kerja Wijaya dapat dibayarkan cicilan sepeda motor. Mendengar jawaban itu, Wijaya memukul ibunya. Melihat kejadian itu, sang ayah tiri marah dan meminta ke Wijaya agar tak berlaku kasar ke ibunya. Pada malam hari, Abdullah tak miliki kecurigaan jika akan dianiaya anaknya. Ia berbincang biasa dengan sang anak tiri di bagian belakang dapur. Tiba-tiba, Wijaya menikam bagian perut samping Abdullah hingga meninggal dunia. Motifnya pelaku minta dibelikan sepeda motor. Tidak dibelikan orang tuanya karena terbatas ekonominya, kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Muh Ali, 1, 10 Januari 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara setelah menghilangkan nyawa orang tuanya. Polisi juga masih akan memeriksa saksi-saksi lainnya atas kejadian itu. Peristiwa memilukan ini terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bulukumba, melibatkan seorang pemuda yang menjadi pelaku utama kekerasan. Korban dari tindakan ini tidak lain adalah ayah tirinya sendiri yang selama ini tinggal bersama dalam satu rumah. Tindakan pelaku sangat mengejutkan warga sekitar karena dilakukan terhadap anggota keluarga yang seharusnya dihormati. Hubungan antara anak dan ayah tiri tersebut seketika berubah menjadi tragedi yang memecah kedamaian lingkungan tempat tinggal mereka. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan mengenai keributan besar di rumah tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan domestik yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa pemicu tindakan nekat pelaku adalah rasa kecewa yang mendalam terkait permintaan materi. Pelaku merasa kesal karena keinginannya untuk memiliki sepeda motor baru tidak kunjung dipenuhi oleh ayah tirinya. Permintaan tersebut diduga telah disampaikan berulang kali, namun kondisi ekonomi atau pertimbangan lain membuat korban belum bisa mengabulkannya. Ketidaksabaran pelaku memuncak menjadi amarah yang meledak dan tidak terkendali saat membahas masalah motor tersebut. Polisi menyebutkan bahwa ego dan emosi yang tidak stabil menjadi faktor pendorong utama mengapa persoalan motor bisa berujung pada tindakan yang sangat fatal. Hal ini menunjukkan adanya masalah komunikasi dan pengendalian emosi yang sangat buruk pada diri pelaku.
Amarah yang tidak terbendung membuat sang anak melakukan aksi biadab untuk menghilangkan nyawa ayah tirinya secara sadis. Ia tidak lagi memikirkan status korban sebagai orang tua yang telah mengurus dan memberikan nafkah kepada keluarga. Pelaku melakukan penyerangan secara mendadak saat korban sedang berada dalam posisi yang tidak siap untuk membela diri. Kekejaman ini dilakukan di dalam area rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga. Tindakan menghilangkan nyawa orang terdekat ini membuat warga memberikan label "anak durhaka" kepada pelaku. Masyarakat mengecam keras tindakan tersebut karena alasan yang memicunya dianggap sangat sepele dibandingkan dengan nilai sebuah nyawa. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memilih untuk menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam yang ditemukan di lokasi. Serangan tersebut diarahkan ke bagian-bagian vital tubuh korban guna memastikan korban tidak berdaya. Tindakan menganiaya ini dilakukan berkali-kali dengan penuh amarah hingga korban mengalami luka-luka yang sangat serius. Senjata tajam tersebut kini telah disita oleh polisi sebagai barang bukti utama yang memperkuat indikasi pembunuhan berencana atau penganiayaan berat. Saksi mata menyebutkan suara keributan dan rintihan korban terdengar jelas saat proses pelaku menganiaya ayah tirinya tersebut. Luka yang diderita akibat benda tajam tersebut membuat pendarahan hebat yang sulit untuk dihentikan dengan segera. Akibat serangan yang sangat brutal, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum sempat mendapatkan bantuan medis. Hantaman senjata tajam yang mengenai organ vital membuat nyawa korban melayang dalam waktu singkat. Tim medis dan polisi yang tiba di lokasi hanya bisa mengonfirmasi bahwa korban telah meninggal dunia dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tidak ada waktu yang cukup bagi warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit saat kejadian berlangsung. Kematian di tempat kejadian perkara, TKP, ini memudahkan tim Inavis dalam menentukan titik awal penyerangan dan kronologi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Suasana duka langsung menyelimuti rumah korban sesaat setelah jasad ditemukan. Setelah menyadari korbannya telah meninggal dunia, pelaku dilaporkan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian untuk menghindari kejaran massa dan polisi. Kepergian pelaku dilakukan dengan sangat cepat di tengah kepanikan warga yang baru mengetahui kejadian tersebut. Polisi segera menyebarkan identitas dan ciri-ciri pelaku ke seluruh jajaran untuk mempersempit ruang geraknya. Pengejaran dilakukan ke beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku, termasuk ke area perkebunan dan rumah kerabat. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika melihat keberadaan pelaku guna menghindari tindakan main hakim sendiri. Pelarian ini dianggap sebagai bentuk ketakutan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Tidak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polres Bulukumba untuk mengendus keberadaan pelaku yang bersembunyi. Dalam operasi penangkapan yang dilakukan secara cepat, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan yang berarti kepada petugas. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan intensif dan menghindari amukan warga yang geram atas tindakannya. Saat diamankan, pelaku tampak tertunduk dan baru menyadari konsekuensi hukum yang akan dihadapinya. Keberhasilan penangkapan ini memberikan rasa lega bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar yang merasa terancam selama pelaku masih berkeliaran. Polisi kini fokus melengkapi berkas perkara agar kasus ini segera naik ke meja hijau. Kejadian ini meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi ibu pelaku, yang juga merupakan istri dari korban. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suami tercintanya dihabisi oleh anak kandungnya sendiri. Duka yang dialami sang ibu sangatlah kompleks. Ia kehilangan pendamping hidup sekaligus harus melihat anaknya mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Kondisi psikologisnya dilaporkan sangat terguncang dan membutuhkan pendampingan dari pihak keluarga lainnya. Keluarga besar korban juga merasakan kesedihan yang sama,
Apalagi alasan menghilangkan nyawa ini hanya karena masalah motor. Tragedi ini menjadi luka yang sulit sembuh bagi tatanan keluarga mereka di Bulukumba. Atas tindakan keji tersebut, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pembunuhan. Jika terbukti ada unsur perencanaan, ancaman hukumannya bisa berupa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain itu, tindakan menganiaya yang berujung pada hilangnya nyawa anggota keluarga juga akan memperberat tuntutan hukum di pengadilan. Polisi memastikan proses hukum akan berjalan secara transparan dan adil sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah keluarga. Pelaku kini harus bersiap menghadapi masa depan di balik jeruji besi akibat emosinya sendiri. Pihak Kepolisian Resor Bulukumba mengimbau seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam mendidik anak dan mengelola konflik di dalam rumah tangga. Jangan sampai keinginan materi mengalahkan nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam keluarga. Masyarakat diminta untuk saling peduli terhadap kondisi tetangga jika mendengar adanya pertengkaran yang menjurus pada kekerasan fisik. Pencegahan dini dengan melibatkan tokoh masyarakat atau aparat keamanan dapat mencegah terjadinya tragedi serupa. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi warga Bulukumba mengenai bahaya memanjakan anak dengan tuntutan materi yang tidak sesuai kemampuan. Polisi berjanji akan terus meningkatkan patroli dan sosialisasi keamanan demi menjaga ketertiban wilayah. Teriakan minta tolong terdengar dari rumah semi permanen, Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.14 WITA. Suasana di Dusun Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, mulai sepi dari aktivitas warga. Warga kampung Kirasa yang awalnya tenang dan bersiap istirahat tiba-tiba geger. Abdullah meminta tolong. Tubuhnya penuh luka. Warga panik, sebagian berusaha melakukan pertolongan dan ada juga yang mendatangkan ambulans desa. Saat tiba di rumah sakit H. Sultan DG Raja Bulukumba, Abdullah meninggal dunia. Innalillah, Pak Abdullah meninggal dunia diduga dianiaya anak tirinya, kata Arman, warga desa Palambarae. Anak tiri terduga pelaku bernama Wijaya, 15, telah diringkus polisi. Pelaku kini ditahan di Mapolres Bulukumba. Pelaku sempat hilang usai menganiaya ayahnya. Namun ia berhasil ditangkap polisi kemudian dibawa ke Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Polisi langsung melakukan interogasi kepada pelaku. Tangan pelaku diikat dan duduk di lantai mengenakan baju kaos warna hijau daun dan celana hitam. Wijaya menceritakan motif menghilangkan nyawa ayah tirinya. Awalnya Wijaya meminta ibu kandungnya membelikan 1 unit sepeda motor. Namun ibunya tak sanggup memenuhi permintaan anaknya. Sang ibu menyampaikan ke pelaku dapat membelikan motor, tapi syaratnya harus bekerja. Agar hasil kerja Wijaya dapat dibayarkan cicilan sepeda motor. Mendengar jawaban itu, Wijaya memukul ibunya. Melihat kejadian itu, sang ayah tiri marah dan meminta ke Wijaya agar tak berlaku kasar ke ibunya. Pada malam hari, Abdullah tak miliki kecurigaan jika akan dianiaya anaknya. Ia berbincang biasa dengan sang anak tiri di bagian belakang dapur. Tiba-tiba, Wijaya menikam bagian perut samping Abdullah hingga meninggal dunia. Motifnya pelaku minta dibelikan sepeda motor. Tidak dibelikan orang tuanya karena terbatas ekonominya, kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Muh Ali, 1, 10 Januari 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ia terancam hukuman 20 tahun penjara setelah menghilangkan nyawa orang tuanya. Polisi juga masih akan memeriksa saksi-saksi lainnya atas kejadian itu. Peristiwa memilukan ini terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bulukumba, melibatkan seorang pemuda yang menjadi pelaku utama kekerasan. Korban dari tindakan ini tidak lain adalah ayah tirinya sendiri yang selama ini tinggal bersama dalam satu rumah. Tindakan pelaku sangat mengejutkan warga sekitar karena dilakukan terhadap anggota keluarga yang seharusnya dihormati. Hubungan antara anak dan ayah tiri tersebut seketika berubah menjadi tragedi yang memecah kedamaian lingkungan tempat tinggal mereka. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan mengenai keributan besar di rumah tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan domestik yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa pemicu tindakan nekat pelaku adalah rasa kecewa yang mendalam terkait permintaan materi. Pelaku merasa kesal karena keinginannya untuk memiliki sepeda motor baru tidak kunjung dipenuhi oleh ayah tirinya. Permintaan tersebut diduga telah disampaikan berulang kali, namun kondisi ekonomi atau pertimbangan lain membuat korban belum bisa mengabulkannya. Ketidaksabaran pelaku memuncak menjadi amarah yang meledak dan tidak terkendali saat membahas masalah motor tersebut. Polisi menyebutkan bahwa ego dan emosi yang tidak stabil menjadi faktor pendorong utama mengapa persoalan motor bisa berujung pada tindakan yang sangat fatal. Hal ini menunjukkan adanya masalah komunikasi dan pengendalian emosi yang sangat buruk pada diri pelaku. Amarah yang tidak terbendung membuat sang anak melakukan aksi biadab untuk menghilangkan nyawa ayah tirinya secara sadis. Ia tidak lagi memikirkan status korban sebagai orang tua yang telah mengurus dan memberikan nafkah kepada keluarga. Pelaku melakukan penyerangan secara mendadak saat korban sedang berada dalam posisi yang tidak siap untuk membela diri. Kekejaman ini dilakukan di dalam area rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga. Tindakan menghilangkan nyawa orang terdekat ini membuat warga memberikan label "anak durhaka" kepada pelaku. Masyarakat mengecam keras tindakan tersebut karena alasan yang memicunya dianggap sangat sepele dibandingkan dengan nilai sebuah nyawa. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memilih untuk menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam yang ditemukan di lokasi. Serangan tersebut diarahkan ke bagian-bagian vital tubuh korban guna memastikan korban tidak berdaya. Tindakan menganiaya ini dilakukan berkali-kali dengan penuh amarah hingga korban mengalami luka-luka yang sangat serius. Senjata tajam tersebut kini telah disita oleh polisi sebagai barang bukti utama yang memperkuat indikasi pembunuhan berencana atau penganiayaan berat. Saksi mata menyebutkan suara keributan dan rintihan korban terdengar jelas saat proses pelaku menganiaya ayah tirinya tersebut. Luka yang diderita akibat benda tajam tersebut membuat pendarahan hebat yang sulit untuk dihentikan dengan segera. Akibat serangan yang sangat brutal, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum sempat mendapatkan bantuan medis. Hantaman senjata tajam yang mengenai organ vital membuat nyawa korban melayang dalam waktu singkat. Tim medis dan polisi yang tiba di lokasi hanya bisa mengonfirmasi bahwa korban telah meninggal dunia dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tidak ada waktu yang cukup bagi warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit saat kejadian berlangsung. Kematian di tempat kejadian perkara, TKP, ini memudahkan tim Inavis dalam menentukan titik awal penyerangan dan kronologi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Suasana duka langsung menyelimuti rumah korban sesaat setelah jasad ditemukan. Setelah menyadari korbannya telah meninggal dunia, pelaku dilaporkan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian untuk menghindari kejaran massa dan polisi.
Kepergian pelaku dilakukan dengan sangat cepat di tengah kepanikan warga yang baru mengetahui kejadian tersebut. Polisi segera menyebarkan identitas dan ciri-ciri pelaku ke seluruh jajaran untuk mempersempit ruang geraknya. Pengejaran dilakukan ke beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku, termasuk ke area perkebunan dan rumah kerabat. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika melihat keberadaan pelaku guna menghindari tindakan main hakim sendiri. Pelarian ini dianggap sebagai bentuk ketakutan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Tidak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polres Bulukumba untuk mengendus keberadaan pelaku yang bersembunyi. Dalam operasi penangkapan yang dilakukan secara cepat, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan yang berarti kepada petugas. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan intensif dan menghindari amukan warga yang geram atas tindakannya. Saat diamankan, pelaku tampak tertunduk dan baru menyadari konsekuensi hukum yang akan dihadapinya. Keberhasilan penangkapan ini memberikan rasa lega bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar yang merasa terancam selama pelaku masih berkeliaran. Polisi kini fokus melengkapi berkas perkara agar kasus ini segera naik ke meja hijau. Kejadian ini meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi ibu pelaku, yang juga merupakan istri dari korban. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suami tercintanya dihabisi oleh anak kandungnya sendiri. Duka yang dialami sang ibu sangatlah kompleks. Ia kehilangan pendamping hidup sekaligus harus melihat anaknya mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Kondisi psikologisnya dilaporkan sangat terguncang dan membutuhkan pendampingan dari pihak keluarga lainnya. Keluarga besar korban juga merasakan kesedihan yang sama, apalagi alasan menghilangkan nyawa ini hanya karena masalah motor. Tragedi ini menjadi luka yang sulit sembuh bagi tatanan keluarga mereka di Bulukumba. Atas tindakan keji tersebut, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, terkait pembunuhan. Jika terbukti ada unsur perencanaan, ancaman hukumannya bisa berupa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain itu, tindakan menganiaya yang berujung pada hilangnya nyawa anggota keluarga juga akan memperberat tuntutan hukum di pengadilan. Polisi memastikan proses hukum akan berjalan secara transparan dan adil sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah keluarga. Pelaku kini harus bersiap menghadapi masa depan di balik jeruji besi akibat emosinya sendiri. Pihak Kepolisian Resor Bulukumba mengimbau seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam mendidik anak dan mengelola konflik di dalam rumah tangga. Jangan sampai keinginan materi mengalahkan nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam keluarga. Masyarakat diminta untuk saling peduli terhadap kondisi tetangga jika mendengar adanya pertengkaran yang menjurus pada kekerasan fisik. Pencegahan dini dengan melibatkan tokoh masyarakat atau aparat keamanan dapat mencegah terjadinya tragedi serupa. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi warga Bulukumba mengenai bahaya memanjakan anak dengan tuntutan materi yang tidak sesuai kemampuan. Polisi berjanji akan terus meningkatkan patroli dan sosialisasi keamanan demi menjaga ketertiban wilayah. Teriakan minta tolong terdengar dari rumah semi permanen, Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.14 WITA. Suasana di Dusun Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, mulai sepi dari aktivitas warga. Warga kampung Kirasa yang awalnya tenang dan bersiap istirahat tiba-tiba geger. Abdullah meminta tolong. Tubuhnya penuh luka. Warga panik,
Sebagian berusaha melakukan pertolongan dan ada juga yang mendatangkan ambulans desa. Saat tiba di rumah sakit H. Sultan DG Raja Bulukumba, Abdullah meninggal dunia. Innalillah, Pak Abdullah meninggal dunia diduga dianiaya anak tirinya, kata Arman, warga desa Palambarai. Anak tiri terduga pelaku bernama Wijaya, 15, telah diringkus polisi. Pelaku kini ditahan di Mapolres Bulukumba. Pelaku sempat hilang usai menganiaya ayahnya. Namun ia berhasil ditangkap polisi kemudian dibawa ke Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Polisi langsung melakukan interogasi kepada pelaku. Tangan pelaku diikat dan duduk di lantai mengenakan baju kaos warna hijau daun dan celana hitam. Wijaya menceritakan motif menghilangkan nyawa ayah tirinya. Awalnya Wijaya meminta ibu kandungnya membelikan 1 unit sepeda motor. Namun ibunya tak sanggup memenuhi permintaan anaknya. Sang ibu menyampaikan ke pelaku dapat membelikan motor, tapi syaratnya harus bekerja. Agar hasil kerja Wijaya dapat dibayarkan cicilan sepeda motor. Mendengar jawaban itu, Wijaya memukul ibunya. Melihat kejadian itu, sang ayah tiri marah dan meminta ke Wijaya agar tak berlaku kasar ke ibunya. Pada malam hari, Abdullah tak miliki kecurigaan jika akan dianiaya anaknya. Ia berbincang biasa dengan sang anak tiri di bagian belakang dapur. Tiba-tiba, Wijaya menikam bagian perut samping Abdullah hingga meninggal dunia. Motifnya pelaku minta dibelikan sepeda motor. Tidak dibelikan orang tuanya karena terbatas ekonominya, kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Muh Ali, 10 Januari 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara setelah menghilangkan nyawa orang tuanya. Polisi juga masih akan memeriksa saksi-saksi lainnya atas kejadian itu. Peristiwa memilukan ini terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bulukumba, melibatkan seorang pemuda yang menjadi pelaku utama kekerasan. Korban dari tindakan ini tidak lain adalah ayah tirinya sendiri yang selama ini tinggal bersama dalam satu rumah. Tindakan pelaku sangat mengejutkan warga sekitar karena dilakukan terhadap anggota keluarga yang seharusnya dihormati. Hubungan antara anak dan ayah tiri tersebut seketika berubah menjadi tragedi yang memecah kedamaian lingkungan tempat tinggal mereka. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan mengenai keributan besar di rumah tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan domestik yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa pemicu tindakan nekat pelaku adalah rasa kecewa yang mendalam terkait permintaan materi. Pelaku merasa kesal karena keinginannya untuk memiliki sepeda motor baru tidak kunjung dipenuhi oleh ayah tirinya. Permintaan tersebut diduga telah disampaikan berulang kali, namun kondisi ekonomi atau pertimbangan lain membuat korban belum bisa mengabulkannya. Ketidaksabaran pelaku memuncak menjadi amarah yang meledak dan tidak terkendali saat membahas masalah motor tersebut. Polisi menyebutkan bahwa ego dan emosi yang tidak stabil menjadi faktor pendorong utama mengapa persoalan motor bisa berujung pada tindakan yang sangat fatal. Hal ini menunjukkan adanya masalah komunikasi dan pengendalian emosi yang sangat buruk pada diri pelaku. Amarah yang tidak terbendung membuat sang anak melakukan aksi biadab untuk menghilangkan nyawa ayah tirinya secara sadis. Ia tidak lagi memikirkan status korban sebagai orang tua yang telah mengurus dan memberikan nafkah kepada keluarga. Pelaku melakukan penyerangan secara mendadak saat korban sedang berada dalam posisi yang tidak siap untuk membela diri. Kekejaman ini dilakukan di dalam area rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga. Tindakan menghilangkan nyawa orang terdekat ini membuat warga memberikan label "anak durhaka" kepada pelaku.
Masyarakat mengecam keras tindakan tersebut karena alasan yang memicunya dianggap sangat sepele dibandingkan dengan nilai sebuah nyawa. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memilih untuk menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam yang ditemukan di lokasi. Serangan tersebut diarahkan ke bagian-bagian vital tubuh korban guna memastikan korban tidak berdaya. Tindakan menganiaya ini dilakukan berkali-kali dengan penuh amarah hingga korban mengalami luka-luka yang sangat serius. Senjata tajam tersebut kini telah disita oleh polisi sebagai barang bukti utama yang memperkuat indikasi pembunuhan berencana atau penganiayaan berat. Saksi mata menyebutkan suara keributan dan rintihan korban terdengar jelas saat proses pelaku menganiaya ayah tirinya tersebut. Luka yang diderita akibat benda tajam tersebut membuat pendarahan hebat yang sulit untuk dihentikan dengan segera. Akibat serangan yang sangat brutal, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum sempat mendapatkan bantuan medis. Hantaman senjata tajam yang mengenai organ vital membuat nyawa korban melayang dalam waktu singkat. Tim medis dan polisi yang tiba di lokasi hanya bisa mengonfirmasi bahwa korban telah meninggal dunia dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tidak ada waktu yang cukup bagi warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit saat kejadian berlangsung. Kematian di tempat kejadian perkara, TKP, ini memudahkan tim Inavis dalam menentukan titik awal penyerangan dan kronologi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Suasana duka langsung menyelimuti rumah korban sesaat setelah jasad ditemukan. Setelah menyadari korbannya telah meninggal dunia, pelaku dilaporkan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian untuk menghindari kejaran massa dan polisi. Kepergian pelaku dilakukan dengan sangat cepat di tengah kepanikan warga yang baru mengetahui kejadian tersebut. Polisi segera menyebarkan identitas dan ciri-ciri pelaku ke seluruh jajaran untuk mempersempit ruang geraknya. Pengejaran dilakukan ke beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku, termasuk ke area perkebunan dan rumah kerabat. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika melihat keberadaan pelaku guna menghindari tindakan main hakim sendiri. Pelarian ini dianggap sebagai bentuk ketakutan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Tidak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polres Bulukumba untuk mengendus keberadaan pelaku yang bersembunyi. Dalam operasi penangkapan yang dilakukan secara cepat, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan yang berarti kepada petugas. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan intensif dan menghindari amukan warga yang geram atas tindakannya. Saat diamankan, pelaku tampak tertunduk dan baru menyadari konsekuensi hukum yang akan dihadapinya. Keberhasilan penangkapan ini memberikan rasa lega bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar yang merasa terancam selama pelaku masih berkeliaran. Polisi kini fokus melengkapi berkas perkara agar kasus ini segera naik ke meja hijau. Kejadian ini meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi ibu pelaku, yang juga merupakan istri dari korban. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suami tercintanya dihabisi oleh anak kandungnya sendiri. Duka yang dialami sang ibu sangatlah kompleks. Ia kehilangan pendamping hidup sekaligus harus melihat anaknya mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Kondisi psikologisnya dilaporkan sangat terguncang dan membutuhkan pendampingan dari pihak keluarga lainnya. Keluarga besar korban juga merasakan kesedihan yang sama, apalagi alasan menghilangkan nyawa ini hanya karena masalah motor. Tragedi ini menjadi luka yang sulit sembuh bagi tatanan keluarga mereka di Bulukumba. Atas tindakan keji tersebut, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, terkait pembunuhan. Jika terbukti ada unsur perencanaan, ancaman hukumannya bisa berupa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain itu,
Tindakan menganiaya yang berujung pada hilangnya nyawa anggota keluarga juga akan memperberat tuntutan hukum di pengadilan. Polisi memastikan proses hukum akan berjalan secara transparan dan adil sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah keluarga. Pelaku kini harus bersiap menghadapi masa depan di balik jeruji besi akibat emosinya sendiri. Pihak Kepolisian Resor Bulukumba mengimbau seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam mendidik anak dan mengelola konflik di dalam rumah tangga. Jangan sampai keinginan materi mengalahkan nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam keluarga. Masyarakat diminta untuk saling peduli terhadap kondisi tetangga jika mendengar adanya pertengkaran yang menjurus pada kekerasan fisik. Pencegahan dini dengan melibatkan tokoh masyarakat atau aparat keamanan dapat mencegah terjadinya tragedi serupa. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi warga Bulukumba mengenai bahaya memanjakan anak dengan tuntutan materi yang tidak sesuai kemampuan. Polisi berjanji akan terus meningkatkan patroli dan sosialisasi keamanan demi menjaga ketertiban wilayah. Teriakan minta tolong terdengar dari rumah semi permanen, Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.14 WITA. Suasana di Dusun Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, mulai sepi dari aktivitas warga. Warga kampung Kirasa yang awalnya tenang dan bersiap istirahat tiba-tiba geger. Abdullah meminta tolong. Tubuhnya penuh luka. Warga panik, sebagian berusaha melakukan pertolongan dan ada juga yang mendatangkan ambulans desa. Saat tiba di rumah sakit H. Sultan DG Raja Bulukumba, Abdullah meninggal dunia. Innalillah, Pak Abdullah meninggal dunia diduga dianiaya anak tirinya, kata Arman, warga desa Palambarae. Anak tiri terduga pelaku bernama Wijaya, 15, telah diringkus polisi. Pelaku kini ditahan di Mapolres Bulukumba. Pelaku sempat hilang usai menganiaya ayahnya. Namun ia berhasil ditangkap polisi kemudian dibawa ke Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Polisi langsung melakukan interogasi kepada pelaku. Tangan pelaku diikat dan duduk di lantai mengenakan baju kaos warna hijau daun dan celana hitam. Wijaya menceritakan motif menghilangkan nyawa ayah tirinya. Awalnya Wijaya meminta ibu kandungnya membelikan 1 unit sepeda motor. Namun ibunya tak sanggup memenuhi permintaan anaknya. Sang ibu menyampaikan ke pelaku dapat membelikan motor, tapi syaratnya harus bekerja. Agar hasil kerja Wijaya dapat dibayarkan cicilan sepeda motor. Mendengar jawaban itu, Wijaya memukul ibunya. Melihat kejadian itu, sang ayah tiri marah dan meminta ke Wijaya agar tak berlaku kasar ke ibunya. Pada malam hari, Abdullah tak miliki kecurigaan jika akan dianiaya anaknya. Ia berbincang biasa dengan sang anak tiri di bagian belakang dapur. Tiba-tiba, Wijaya menikam bagian perut samping Abdullah hingga meninggal dunia. Motifnya pelaku minta dibelikan sepeda motor. Tidak dibelikan orang tuanya karena terbatas ekonominya, kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Muh Ali, 1, 10 Januari 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara setelah menghilangkan nyawa orang tuanya. Polisi juga masih akan memeriksa saksi-saksi lainnya atas kejadian itu. Peristiwa memilukan ini terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bulukumba, melibatkan seorang pemuda yang menjadi pelaku utama kekerasan. Korban dari tindakan ini tidak lain adalah ayah tirinya sendiri yang selama ini tinggal bersama dalam satu rumah.
Tindakan pelaku sangat mengejutkan warga sekitar karena dilakukan terhadap anggota keluarga yang seharusnya dihormati. Hubungan antara anak dan ayah tiri tersebut seketika berubah menjadi tragedi yang memecah kedamaian lingkungan tempat tinggal mereka. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan mengenai keributan besar di rumah tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan domestik yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa pemicu tindakan nekat pelaku adalah rasa kecewa yang mendalam terkait permintaan materi. Pelaku merasa kesal karena keinginannya untuk memiliki sepeda motor baru tidak kunjung dipenuhi oleh ayah tirinya. Permintaan tersebut diduga telah disampaikan berulang kali, namun kondisi ekonomi atau pertimbangan lain membuat korban belum bisa mengabulkannya. Ketidaksabaran pelaku memuncak menjadi amarah yang meledak dan tidak terkendali saat membahas masalah motor tersebut. Polisi menyebutkan bahwa ego dan emosi yang tidak stabil menjadi faktor pendorong utama mengapa persoalan motor bisa berujung pada tindakan yang sangat fatal. Hal ini menunjukkan adanya masalah komunikasi dan pengendalian emosi yang sangat buruk pada diri pelaku. Amarah yang tidak terbendung membuat sang anak melakukan aksi biadab untuk menghilangkan nyawa ayah tirinya secara sadis. Ia tidak lagi memikirkan status korban sebagai orang tua yang telah mengurus dan memberikan nafkah kepada keluarga. Pelaku melakukan penyerangan secara mendadak saat korban sedang berada dalam posisi yang tidak siap untuk membela diri. Kekejaman ini dilakukan di dalam area rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga. Tindakan menghilangkan nyawa orang terdekat ini membuat warga memberikan label "anak durhaka" kepada pelaku. Masyarakat mengecam keras tindakan tersebut karena alasan yang memicunya dianggap sangat sepele dibandingkan dengan nilai sebuah nyawa. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memilih untuk menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam yang ditemukan di lokasi. Serangan tersebut diarahkan ke bagian-bagian vital tubuh korban guna memastikan korban tidak berdaya. Tindakan menganiaya ini dilakukan berkali-kali dengan penuh amarah hingga korban mengalami luka-luka yang sangat serius. Senjata tajam tersebut kini telah disita oleh polisi sebagai barang bukti utama yang memperkuat indikasi pembunuhan berencana atau penganiayaan berat. Saksi mata menyebutkan suara keributan dan rintihan korban terdengar jelas saat proses pelaku menganiaya ayah tirinya tersebut. Luka yang diderita akibat benda tajam tersebut membuat pendarahan hebat yang sulit untuk dihentikan dengan segera. Akibat serangan yang sangat brutal, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum sempat mendapatkan bantuan medis. Hantaman senjata tajam yang mengenai organ vital membuat nyawa korban melayang dalam waktu singkat. Tim medis dan polisi yang tiba di lokasi hanya bisa mengonfirmasi bahwa korban telah meninggal dunia dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tidak ada waktu yang cukup bagi warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit saat kejadian berlangsung. Kematian di tempat kejadian perkara, TKP, ini memudahkan tim Inavis dalam menentukan titik awal penyerangan dan kronologi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Suasana duka langsung menyelimuti rumah korban sesaat setelah jasad ditemukan. Setelah menyadari korbannya telah meninggal dunia, pelaku dilaporkan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian untuk menghindari kejaran massa dan polisi. Kepergian pelaku dilakukan dengan sangat cepat di tengah kepanikan warga yang baru mengetahui kejadian tersebut. Polisi segera menyebarkan identitas dan ciri-ciri pelaku ke seluruh jajaran untuk mempersempit ruang geraknya. Pengejaran dilakukan ke beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku, termasuk ke area perkebunan dan rumah kerabat. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika melihat keberadaan pelaku guna menghindari tindakan main hakim sendiri. Pelarian ini dianggap sebagai bentuk ketakutan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
Tidak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polres Bulukumba untuk mengendus keberadaan pelaku yang bersembunyi. Dalam operasi penangkapan yang dilakukan secara cepat, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan yang berarti kepada petugas. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan intensif dan menghindari amukan warga yang geram atas tindakannya. Saat diamankan, pelaku tampak tertunduk dan baru menyadari konsekuensi hukum yang akan dihadapinya. Keberhasilan penangkapan ini memberikan rasa lega bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar yang merasa terancam selama pelaku masih berkeliaran. Polisi kini fokus melengkapi berkas perkara agar kasus ini segera naik ke meja hijau. Kejadian ini meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi ibu pelaku, yang juga merupakan istri dari korban. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suami tercintanya dihabisi oleh anak kandungnya sendiri. Duka yang dialami sang ibu sangatlah kompleks. Ia kehilangan pendamping hidup sekaligus harus melihat anaknya mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Kondisi psikologisnya dilaporkan sangat terguncang dan membutuhkan pendampingan dari pihak keluarga lainnya. Keluarga besar korban juga merasakan kesedihan yang sama, apalagi alasan menghilangkan nyawa ini hanya karena masalah motor. Tragedi ini menjadi luka yang sulit sembuh bagi tatanan keluarga mereka di Bulukumba. Atas tindakan keji tersebut, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, terkait pembunuhan. Jika terbukti ada unsur perencanaan, ancaman hukumannya bisa berupa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain itu, tindakan menganiaya yang berujung pada hilangnya nyawa anggota keluarga juga akan memperberat tuntutan hukum di pengadilan. Polisi memastikan proses hukum akan berjalan secara transparan dan adil sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah keluarga. Pelaku kini harus bersiap menghadapi masa depan di balik jeruji besi akibat emosinya sendiri. Pihak Kepolisian Resor Bulukumba mengimbau seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam mendidik anak dan mengelola konflik di dalam rumah tangga. Jangan sampai keinginan materi mengalahkan nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam keluarga. Masyarakat diminta untuk saling peduli terhadap kondisi tetangga jika mendengar adanya pertengkaran yang menjurus pada kekerasan fisik. Pencegahan dini dengan melibatkan tokoh masyarakat atau aparat keamanan dapat mencegah terjadinya tragedi serupa. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi warga Bulukumba mengenai bahaya memanjakan anak dengan tuntutan materi yang tidak sesuai kemampuan. Polisi berjanji akan terus meningkatkan patroli dan sosialisasi keamanan demi menjaga ketertiban wilayah. Teriakan minta tolong terdengar dari rumah semi permanen, Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.14 WITA. Suasana di Dusun Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, mulai sepi dari aktivitas warga. Warga kampung Kirasa yang awalnya tenang dan bersiap istirahat tiba-tiba geger. Abdullah meminta tolong. Tubuhnya penuh luka. Warga panik, sebagian berusaha melakukan pertolongan dan ada juga yang mendatangkan ambulans desa. Saat tiba di rumah sakit H. Sultan DG Raja Bulukumba, Abdullah meninggal dunia. Innalillah, Pak Abdullah meninggal dunia diduga dianiaya anak tirinya, kata Arman, warga desa Palambarae. Anak tiri terduga pelaku bernama Wijaya, 15, telah diringkus polisi. Pelaku kini ditahan di Mapolres Bulukumba. Pelaku sempat hilang usai menganiaya ayahnya. Namun ia berhasil ditangkap polisi kemudian dibawa ke Satuan Reskrim Polres Bulukumba.
Polisi langsung melakukan interogasi kepada pelaku. Tangan pelaku diikat dan duduk di lantai mengenakan baju kaos warna hijau daun dan celana hitam. Wijaya menceritakan motif menghilangkan nyawa ayah tirinya. Awalnya Wijaya meminta ibu kandungnya membelikan 1 unit sepeda motor. Namun ibunya tak sanggup memenuhi permintaan anaknya. Sang ibu menyampaikan ke pelaku dapat membelikan motor, tapi syaratnya harus bekerja. Agar hasil kerja Wijaya dapat dibayarkan cicilan sepeda motor. Mendengar jawaban itu, Wijaya memukul ibunya. Melihat kejadian itu, sang ayah tiri marah dan meminta ke Wijaya agar tak berlaku kasar ke ibunya. Pada malam hari, Abdullah tak miliki kecurigaan jika akan dianiaya anaknya. Ia berbincang biasa dengan sang anak tiri di bagian belakang dapur. Tiba-tiba, Wijaya menikam bagian perut samping Abdullah hingga meninggal dunia. Motifnya pelaku minta dibelikan sepeda motor. Tidak dibelikan orang tuanya karena terbatas ekonominya, kata Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Muh Ali, 10 Januari 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara setelah menghilangkan nyawa orang tuanya. Polisi juga masih akan memeriksa saksi-saksi lainnya atas kejadian itu. Peristiwa memilukan ini terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bulukumba, melibatkan seorang pemuda yang menjadi pelaku utama kekerasan. Korban dari tindakan ini tidak lain adalah ayah tirinya sendiri yang selama ini tinggal bersama dalam satu rumah. Tindakan pelaku sangat mengejutkan warga sekitar karena dilakukan terhadap anggota keluarga yang seharusnya dihormati. Hubungan antara anak dan ayah tiri tersebut seketika berubah menjadi tragedi yang memecah kedamaian lingkungan tempat tinggal mereka. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan mengenai keributan besar di rumah tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan domestik yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa pemicu tindakan nekat pelaku adalah rasa kecewa yang mendalam terkait permintaan materi. Pelaku merasa kesal karena keinginannya untuk memiliki sepeda motor baru tidak kunjung dipenuhi oleh ayah tirinya. Permintaan tersebut diduga telah disampaikan berulang kali, namun kondisi ekonomi atau pertimbangan lain membuat korban belum bisa mengabulkannya. Ketidaksabaran pelaku memuncak menjadi amarah yang meledak dan tidak terkendali saat membahas masalah motor tersebut. Polisi menyebutkan bahwa ego dan emosi yang tidak stabil menjadi faktor pendorong utama mengapa persoalan motor bisa berujung pada tindakan yang sangat fatal. Hal ini menunjukkan adanya masalah komunikasi dan pengendalian emosi yang sangat buruk pada diri pelaku. Amarah yang tidak terbendung membuat sang anak melakukan aksi biadab untuk menghilangkan nyawa ayah tirinya secara sadis. Ia tidak lagi memikirkan status korban sebagai orang tua yang telah mengurus dan memberikan nafkah kepada keluarga. Pelaku melakukan penyerangan secara mendadak saat korban sedang berada dalam posisi yang tidak siap untuk membela diri. Kekejaman ini dilakukan di dalam area rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga. Tindakan menghilangkan nyawa orang terdekat ini membuat warga memberikan label "anak durhaka" kepada pelaku. Masyarakat mengecam keras tindakan tersebut karena alasan yang memicunya dianggap sangat sepele dibandingkan dengan nilai sebuah nyawa. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memilih untuk menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam yang ditemukan di lokasi. Serangan tersebut diarahkan ke bagian-bagian vital tubuh korban guna memastikan korban tidak berdaya. Tindakan menganiaya ini dilakukan berkali-kali dengan penuh amarah hingga korban mengalami luka-luka yang sangat serius. Senjata tajam tersebut kini telah disita oleh polisi sebagai barang bukti utama yang memperkuat indikasi pembunuhan berencana atau penganiayaan berat.
Saksi mata menyebutkan suara keributan dan rintihan korban terdengar jelas saat proses pelaku menganiaya ayah tirinya tersebut. Luka yang diderita akibat benda tajam tersebut membuat pendarahan hebat yang sulit untuk dihentikan dengan segera. Akibat serangan yang sangat brutal, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum sempat mendapatkan bantuan medis. Hantaman senjata tajam yang mengenai organ vital membuat nyawa korban melayang dalam waktu singkat. Tim medis dan polisi yang tiba di lokasi hanya bisa mengonfirmasi bahwa korban telah meninggal dunia dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tidak ada waktu yang cukup bagi warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit saat kejadian berlangsung. Kematian di tempat kejadian perkara, TKP, ini memudahkan tim Inavis dalam menentukan titik awal penyerangan dan kronologi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Suasana duka langsung menyelimuti rumah korban sesaat setelah jasad ditemukan. Setelah menyadari korbannya telah meninggal dunia, pelaku dilaporkan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian untuk menghindari kejaran massa dan polisi. Kepergian pelaku dilakukan dengan sangat cepat di tengah kepanikan warga yang baru mengetahui kejadian tersebut. Polisi segera menyebarkan identitas dan ciri-ciri pelaku ke seluruh jajaran untuk mempersempit ruang geraknya. Pengejaran dilakukan ke beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku, termasuk ke area perkebunan dan rumah kerabat. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika melihat keberadaan pelaku guna menghindari tindakan main hakim sendiri. Pelarian ini dianggap sebagai bentuk ketakutan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Tidak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polres Bulukumba untuk mengendus keberadaan pelaku yang bersembunyi. Dalam operasi penangkapan yang dilakukan secara cepat, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan yang berarti kepada petugas. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bulukumba untuk menjalani pemeriksaan intensif dan menghindari amukan warga yang geram atas tindakannya. Saat diamankan, pelaku tampak tertunduk dan baru menyadari konsekuensi hukum yang akan dihadapinya. Keberhasilan penangkapan ini memberikan rasa lega bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar yang merasa terancam selama pelaku masih berkeliaran. Polisi kini fokus melengkapi berkas perkara agar kasus ini segera naik ke meja hijau. Kejadian ini meninggalkan trauma yang sangat dalam bagi ibu pelaku, yang juga merupakan istri dari korban. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suami tercintanya dihabisi oleh anak kandungnya sendiri. Duka yang dialami sang ibu sangatlah kompleks. Ia kehilangan pendamping hidup sekaligus harus melihat anaknya mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Kondisi psikologisnya dilaporkan sangat terguncang dan membutuhkan pendampingan dari pihak keluarga lainnya. Keluarga besar korban juga merasakan kesedihan yang sama, apalagi alasan menghilangkan nyawa ini hanya karena masalah motor. Tragedi ini menjadi luka yang sulit sembuh bagi tatanan keluarga mereka di Bulukumba. Atas tindakan keji tersebut, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, terkait pembunuhan. Jika terbukti ada unsur perencanaan, ancaman hukumannya bisa berupa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain itu, tindakan menganiaya yang berujung pada hilangnya nyawa anggota keluarga juga akan memperberat tuntutan hukum di pengadilan. Polisi memastikan proses hukum akan berjalan secara transparan dan adil sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah keluarga. Pelaku kini harus bersiap menghadapi masa depan di balik jeruji besi akibat emosinya sendiri. Pihak Kepolisian Resor Bulukumba mengimbau seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam mendidik anak dan mengelola konflik di dalam rumah tangga.
Jangan sampai keinginan materi mengalahkan nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam keluarga. Masyarakat diminta untuk saling peduli terhadap kondisi tetangga jika mendengar adanya pertengkaran yang menjurus pada kekerasan fisik. Pencegahan dini dengan melibatkan tokoh masyarakat atau aparat keamanan dapat mencegah terjadinya tragedi serupa. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi warga Bulukumba mengenai bahaya memanjakan anak dengan tuntutan materi yang tidak sesuai kemampuan. Polisi berjanji akan terus meningkatkan patroli dan sosialisasi keamanan demi menjaga ketertiban wilayah. Teriakan minta tolong terdengar dari rumah semi permanen, Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 21.14 WITA. Suasana di Dusun Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, mulai sepi dari aktivitas warga. Warga kampung Kirasa yang awalnya tenang dan bersiap istirahat tiba-tiba geger. Abdullah meminta tolong. Tubuhnya penuh luka. Warga panik, sebagian berusaha melakukan pertolongan dan ada juga yang mendatangkan ambulans desa. Saat tiba di rumah sakit H. Sultan DG Raja Bulukumba, Abdullah meninggal dunia. Innalillah, Pak Abdullah meninggal dunia diduga dianiaya anak tirinya, kata Arman, warga desa Palambarae. Anak tiri terduga pelaku bernama Wijaya, 15, telah diringkus polisi. Pelaku kini ditahan di Mapolres Bulukumba. Pelaku sempat hilang usai menganiaya ayahnya. Namun ia berhasil ditangkap polisi kemudian dibawa ke Satuan Reskrim Polres Bulukumba. Polisi langsung melakukan